Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudo. Sesuai dengan request dari yang video sebelumnya, ada yang minta menggunakan untuk analisa secara astrologi untuk PUBG Min-nya BTS ya. Oke, gua akan buat untuk yang sekarang akan coba buat, gua akan coba analisa dengan menggunakan astrologi. Hmm, tapi satu hal disclaimer, ingat beberapa selebriti, banyak selebriti Asia itu kebanyakan di astrologi itu kan perlu ini ya, perlu jam lahir. Jadi selain tanggal lahir, tempat, nah, ternyata mereka juga perlu jam lahir. Nah, sebagian besar mayoritas ya selebriti di Asia itu tidak memberitahukan jam lahir karena urusan ya privasi atau urusan personal gitu ya. Jadi yang gua berikan di sini adalah analisa astrologi dengan jam yang gua coba kira-kira dia tuh lahir sekitar jam berapa, dan sepertinya dia tuh lahir tuh agak malam. Tapi untuk jamnya persisnya berapa ya gua tidak bisa share di sini. Itu pun karena lagi ini adalah jam yang gua perkirakan, bukan bukan data yang benar-benar dia tuh lahir dari jam berapa. Tujuannya agar analisa astrologi juga jauh lebih akurat lah daripada yang tanpa jam sama sekali, gitu ya. Kemudian ya kalau ada teman-teman yang ternyata memang karena satu dan lain hal tahu jam akhirnya Jimin, silakan boleh japri, boleh email, boleh message datanya berapa, dan kalau ternyata memang berbeda ya gue akan coba buat video follow up-nya dengan jam yang sudah benar, tapi tentunya juga jam lahirnya pun tetap akan gue jaga kerahasiaannya karena itu memang urusan pribadi sebenarnya. Sama yang gua analisa di sini adalah analisa gambaran kepribadian Pak Jimin secara umum, gitu ya. Untuk yang secara privasinya gue tidak akan terlalu ngulik, tapi minimal untuk para fans-fans ARMY BTS di sana yang pengen tahu seperti apa sih gambar umumnya Pak Jimin ini, gue akan bisa kasih tahu. Oke? Now, let's see. Kita coba lihat. 16. Ya, sudah ngeliat ya? Oke. Nah, sekarang kita udah ngeliat ini Pak Jimin, di mana tanggalnya sudah ada, tapi ya bagian jamnya, jam perkiraannya gue sensor. Oke, nah sekarang kita mulai coba analisa ya untuk dia seperti apa. Yang pertama-tama, dia ini memang zodiaknya secara sun sign, secara zodiak itu memang dia ini zodiak ini ya, sun sign-nya itu di Libra. Bentar. Jadi ini basically dia ini sun-nya itu di Libra. Di Libra berarti memang zodiaknya, zodiak secara umum dia memang dianggap itu di Libra gitu ya. Kalau secara umum tuh kalau di astrologi ketika itu bilangnya sun sign-nya atau lokasi mataharinya di Libra, itu artinya secara kepribadian ketika Jimin ini sudah dewasa secara kepribadian, dia adalah orang yang cenderung suka dengan harmoni. Jadi ketimbang dia berkonflik dengan seseorang, dia ini kecenderungannya sebisa mungkin ambil jalan tengah. Jadi kalau ada konflik atau ada masalah dengan beberapa pihak sekaligus, dia cenderung akan mengambil jalan tengah. Itu yang satu hal yang perlu kita ini ya. Yang kedua, asendannya atau rising sign-nya di Gemini. Kebetulan bulannya juga di Gemini. Kalau kita lihat ya, rising sign-nya di Gemini, bulannya juga di Gemini. Yang artinya kita bisa menganalisa. Kita ini bisa menganalisa yang terlihat di mata orang, baik lagi apa yang kelihatan belum tentu dengan sifat sesuai dengan sifat aslinya ya. Yang terlihat di mata orang, yang terlihat di mata publik, yang dia proyeksikan ke publik, dia adalah orang yang sangat suka berbicara, sangat suka ngobrol, sangat suka berbicara dari A sampai Z, seakan-akan dia tahu semuanya. Jadi memang Pak Jimin ini termasuk orang yang enak untuk diajak bicara, enak diajak ngobrol. Kemungkinan besar dia cukup ekstrovert lah ya.
Ya, kemungkinan dia ini cukup ekstrovert orangnya. Kemudian ya, dia ini lumayan ekstrovert meskipun memang ada sedikit masih tetap ada sisi introvertnya, tapi dia lebih dominan ekstrovertnya. Sama dia ini ya suka ngobrol sama orang, suka ngomong apapun hal yang dia ingin ngomongin itu ingin diomongin. Cuma memang orang yang rising sign dan moon sign yang Gemini itu kalau dibilang sih sebenarnya sih ada semacam hal yang perlu diperbaiki, yaitu dia ini orang-orang yang rising sign dan moon sign Gemini ini adalah orang-orang yang secara fokus perhatian dia ini sangat cukup pendek. Jadi misalnya hari ini ngomong A, besok mungkin dia bisa lupa apa yang dia omongin. Jadi agak hati-hati di situ. Ada potensi Pak Jimin hari ini ngomong apa, berapa hari kemudian dia tuh bisa lupa. Atau misalnya hari ini atau dalam tanggal tertentu dia sedang melakukan melakukan apa, ketemu siapa, negosiasi dengan siapa, berapa hari kemudian dia lupa aktivitas dia tuh ngapain secara detail gitu ya. Jadi memang perhatian dan fokusnya sih cukup pendek sebenarnya. Orang-orang Gemini itu sebagian besar, tidak semua, perhatian dan fokusnya cukup pendek. Jadi apa yang diomongin itu belum tentu diingat gitu. Gitu sih, mungkin masuk kekurangannya juga kali ya. Jadi kayak emang sangat disarankan orang-orang yang rising sign-nya Gemini atau moon sign-nya Gemini, kalau bisa sih ketika dia seorang selebriti atau seorang artis, memang sangat dianjurkan untuk ada manajer yang menemani dia, terutama untuk negosiasi hal-hal yang mungkin cukup krusial, cukup penting, supaya manajernya yang mencatat dan manajernya ingat apa bentuk negosiasi yang telah terjadi. Kalaupun memang misalnya ada seseorang yang belum bisa punya manajer karena satu dan lain hal, ini bukan hanya Pak Jikin saja, tapi misalnya untuk teman-teman yang rising sign-nya Gemini, tapi kan tidak mungkin bisa afford manajemen gitu ya. Kalau untuk orang-orang yang rising sign Gemini yang rakyat-rakyat biasa aja gitu, masyarakat orang-orang biasa aja secara ekonomi, kalau bisa siapin buku catatan untuk bisa ditulis semacam agenda, sebisa mungkin dibiasakan untuk ada semacam kalender agenda di HP-nya atau gimana agar dia bisa tahu janji-janji apa yang sudah dibuat sehingga tidak ada risiko untuk lupa gitu ya. Kemudian itu untuk secara umumnya. Kemudian kita lihat untuk yang berikutnya kita bisa melihat ada hal yang menarik. I'm not judging, gue tidak bisa memperkirakan, gue tidak tahu aslinya seperti apa, cuma di astrologi, kalau house 4 dan 10 tidak seimbang, terutama apabila salah satu house ini tidak ada planet, potensinya adalah orang yang dalam chart ini kemungkinan besar dibesarkan oleh satu figur orang tua yang dominan. Jadi gini, mungkin orang ini ketika dia dari kecil hingga besar, figur bapak ibunya tuh tetap ada mungkin. Tapi yang paling dominan biasanya cuma salah satu, gitu. Yang figur yang paling dominan biasanya cuma salah satu. Jadi antara bapaknya yang dominan banget atau ibunya yang dominan banget. Tapi tentu aja prakteknya seperti apa hanya Jimin yang tahu gitu ya. Tapi buat teman-teman yang selain suka sekaligus ingin tahu tentang cara baca astrologi, itu yang gue temuin biasanya dalam praktis gue, dalam ituin gue ngebahasin klien. Kalau house 4 dengan house 10, salah satu house-nya itu satu ada planet, satu lagi nggak ada, biasanya sih orang tua tetap ada, tapi biasanya figurnya hanya salah satu yang dominan atau tidak seimbang, ya. Kemudian kita lihat lagi, dia ini house 4-nya di Virgo, Virgo-nya di Venus, oke. Virgo rule-nya by Mercury. Jimin BTS, bisa dikatakan dia ini lahir di keluarga yang sepertinya nilai-nilai sosialnya cukup tinggi. Nilai-nilai sosialnya ya, ini kan sementara ini kan Virgo nih. Nilai-nilai sosial cukup tinggi. Saking tingginya ada kalanya ada kemungkinan nilai-nilai fondasi dia tuh diajarin untuk selfless atau
lebih mengutamakan, kalau bahasa kasar ya, lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri sendiri. Nah, ini ruler by Mercury, yang kebetulan tuh Mercury-nya tuh di house 5, berarti ada kemungkinan dia ini kreativitas dia, Jimin itu orangnya tuh cukup kreatif, hanya saja dalam proses kreativitas dia, entah dia misalnya buat lagu atau berkarya dalam sesuatu, ada kemungkinan ini kan karena ada Chiron di gue bukan Army, tapi gue melihat dia ini ada potensi ketika kreativitas dia seringkali digunakan oleh orang lain, tapi belum tentu mendapat penghargaan yang sesuai. Atau misalnya kayak tiba-tiba tugas siapa dia yang kerjain gitu loh. Kemudian dia ada kerjaan apa, dia coba kerjain, mestinya dia dihargain lebih, tapi kayaknya nih ada potensi kalau dia tidak detail dan dia tidak teliti, kemungkinan besar lebih ya dia yang kerja tapi yang dapat kredit orang lain, jadi gitu lah. Dia Jimin yang bekerja, Jimin yang punya effortnya besar, tapi yang dihargain, yang dapat kreditnya tuh orang lain bukan dia. Ini sih salah satu tantangannya ya. Kemudian kalau secara karir sebenarnya kan ini kan di Pisces. Kita kalau secara karir kan yang house dulunya kan di Pisces. Yang artinya Jimin sangat kalau mau sesuai passion memang sangat dianjurkan untuk karirnya itu karir yang berkaitan dengan hal-hal apapun yang elit. Musik, seni itu bisa, tapi memang sebisa mungkin yang elit. Jadi basically ya sesuatu jenis pekerjaan apapun bisa sepanjang lingkungan kerjanya adalah lingkungan kerja yang cukup elit. Hanya saja di sini kayak ada semacam indikasi sebenarnya sih, kayak semacam indikasi di mana ini nih ada Saturn. Ada Saturn. Saturnus ini kan cat malam ya, cat malam karena mataharinya di bawah gitu ya. Ini adalah cat malam, di mana cat malam adalah planet yang paling menguntungkannya adalah Venus. Tapi yang paling perlu dihindarin adalah Saturnus. Sebenarnya gitu. Apa maksudnya? Jadi kalau Venus ini kan di house 6, yang notabene adalah house untuk kerjaan rutin. Beda nih. House 6 ini mewakili kerjaan rutin, pelayanan publik, tapi belum tentu kerjaannya sesuai dengan passion. Itu yang perlu teman-teman tahu. Sementara kalau house 10, ini adalah karir dan reputasi, di mana yang berkaitan dengan passion. Bedanya di situ. Sama-sama kerja, cuma yang house 6 ini lebih ke kerjaan rutin, house 10 ini lebih ke bisnis ataupun sesuatu sesuai dengan yang passion-nya, passion orangnya. Di sini kita bisa menganalisa tidak bermaksud untuk judging, cuma memang kalau dari sini sih dianjurkan sebisa mungkin apapun yang orang sarankan ke Jimin dalam artian dalam kerjaannya, meskipun Jimin tidak suka, meskipun misalnya orang-orang nilai Jimin itu berbakat dalam nyanyi, dalam nge-rap, dalam membuat musik atau gimana, ada kemungkinan Jimin sebenarnya tidak terlalu suka, tapi sebaiknya dijalanin gitu sih. Sebaiknya sih dijalanin. Meskipun mungkin bukannya tidak suka sih, tapi ya dia sih bisa kerjain, tapi memang bukan passionnya dia gitu loh. Justru ini adalah tipikal orang yang kalau mengerjakan sesuai dengan arahan orang sekitar, sesuai dengan arahan manajemennya, sesuai dengan arahan orang-orang yang lebih senior daripada dia, dan ketika dia mengerjakan, meskipun hal itu belum tentu menjadi passionnya dia, justru secara penghasilan jauh lebih baik ketimbang dia mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan passionnya. Ini agak bedanya di sini. Soalnya kan kita tahu nih ada beberapa orang yang memang ketika menuruti passionnya malah kerjanya malah bukannya untung malah buntung gitu ya. Tapi justru ketika dia mengerjakan sesuatu yang memang sebenarnya bukan passionnya dia, tapi dia kerjain aja sebagai salah satu rutinitas, dia tuh malah secara finansial, secara manfaat malah lebih bagus gitu. Nah, Jimin ini salah satunya ternyata. Kalau dari chart astrologi ya. Dan ternyata kerjaan rutin dan kebiasaan rutin yang dia lakukan, baik dalam industri hiburan maupun dalam industri yang belakangan dia ini pendidikan ini ya, public relation atau semacamnya ya, dan semacam ngambil pendidikan seni ya, masalah. Justru kalau dia kerjain itu,
hasilnya bagus dan cenderung konstruktif gitu ya. Cenderung konstruktif dan memiliki dampak yang bagus. Makanya kalau gua googling di Wikipedia, dia cukup menempuh pendidikan dan ternyata hasilnya bagus. Dia banyak menempuh pendidikan yang lain lagi dan ternyata hasilnya cukup bagus gitu ya. Dan memang didukung dengan MC di House 9. MC di House 9 memang menunjukkan semacam puncak karir dia tuh akan berkembang apabila dia tuh menempuh pendidikan tinggi. Kalau dia tidak menempuh pendidikan tinggi, justru malah karir itu biasa-biasa aja. Jadi langkah dia untuk memilih menempuh pendidikan tinggi sambil tetap berkarya itu menjadi salah satu pilihan dia yang bagus, pilihan dia yang sesuai gitu ya. Oke, itu untuk soal karir. Sebaiknya dia sesuai dengan ini ya. Kalau kita rekap, kalau soal karir, sebaiknya dia lebih fokus ke kerjaan rutin yang orang-orang lain sarankan seperti apa. Hindari untuk terlalu ngoyo menjadikan passion-nya sebagai karir, itu yang perlu diinin. Sama ya, karir dia akan cenderung berkembang, pekerjaan dia secara umum akan berkembang seiring dengan meningkatnya pendidikan dia. Ya. Sama ini, kalau untuk soal percintaan, oke. Di sini agak lucu. Kalau dia pasangannya, kalau percintaan kita tuh bisa ngeliat tuh dari house 7 dan house 5. House 7 ini untuk yang serius atau jadi pasangan atau yang jadi istri lah. House 5 ini kalau masih pacaran atau main-main gitu ya. Ini agak susah ini. Ini sebenarnya gini. Ini adalah kalau chart seperti ini adalah tipikal orang yang let's say gimana ngomongnya? Ginilah. Dia ini tipikal ketika dia ini pacaran, dia itu bisa bisa humble banget, bisa melayani pasangannya dengan baik kalau masih pacaran. Apalagi ada Mercury dan Sun di Libra. Dia ini lebih mengutamakan kepentingan pasangannya ketimbang pacarnya. Kalau dia nanti pacaran ya, kalau nanti pacaran. Dia lebih mengutamakan kepentingan pasangannya ketimbang kepentingan diri dia sendiri. Itu satu. Masalahnya kalau dia pacaran, dia cenderung lebih sering kalau dalam hal ini pacaran dalam konteks ini ya, pacaran dalam konteks let's say ya flirting, love, begitulah hubungan istilahnya penjajakan, dia cenderungnya potensi dimanfaatinnya sangat besar sebenarnya. Ya, potensi dimanfaatinnya dia tuh sebenarnya itu sangat besar gitu ya. Jadi kalau aku boleh tapi justru siapapun yang menjadi istrinya ini ketika dia sudah serius, ketika wanita yang menjadi pasangan Jimin sudah serius dan menikah dengan dia, istrinya tuh justru malah tipikal orang yang bukan berarti istrinya berzodiak Sagittarius ya, tapi lebih sifatnya tuh lebih cenderung ke Sagittarius, lepas dari zodiak istrinya tuh zodiak apapun gitu ya, lepas dari zodiak calon istrinya kayak apa gitu. Siapapun yang menjadi istrinya akan menjadi orang yang sangat adventurous, sangat bertualang, akan terus mencoba hal-hal yang baru untuk ya let's say membuat Jimin betah lah, membuat Jimin senang dengan dia. Dia akan cenderung melakukan apapun, cenderung dalam arti positif, cenderung melakukan hal-hal yang bervariasi dan sangat ya bervariatif. Apalagi ada Jupiternya, ya kemungkinan besar siapapun yang menjadi istrinya Jimin nanti itu cenderung orang yang bisa memuaskan Jimin lahir dan batin, istilahnya begitu. Hanya saja ada semacam lampu kuningnya. Yang pertama, ada kemungkinan besar, ada potensi lepas dari apakah Jimin nanti tetap menjadi tetap berada dalam band BTS ketika dia sudah menikah atau enggaknya, lepas dari itu ya. Kemungkinan besar ketika Jimin menikah, fandomnya kemungkinan besar ini, kemungkinan fandomnya itu sangat menurun, amat sangat drastis sekali. Itu satu.
kalau dia menikah ada resikonya, ada potensi fans dia berkurang sangat signifikan. Memang ada beberapa idol Korea tuh ketika sudah menikah pun tetap ada fansnya. Ada yang menikah ya tetap ketika menikah pun fansnya mungkin berkurang tapi tidak signifikan. Kalau ini ternyata cukup signifikan berkurang. Karena ya mungkin memang imajinasi idol harus single itu untuk di Park Jimin ini harus sangat kuat, akan menjadi sangat kuat gitu loh. Jadi ketika dia sudah ketahuan punya relasi, apalagi ketahuan sudah menikah, bagaimana kemungkinan besar potensinya ya nikah ya secara fans itu mungkin berkurangnya cukup signifikan gitu ya. Ini secara netral nih, bukan bermaksud menjatuhkan siapapun. Kemudian lucunya gini, planet-planet di House 5 sama sekali planet-planet di House 5 ini, termasuk ulurnya yang Libra ini kan ulurnya kan Mercury, tidak ada kaitannya sama planet di House 7. Tidak ada kaitannya. Jupiter pun tidak ada aspek dengan planet manapun di House 5. Tidak ada ternyata. Dampaknya apa? Ini mungkin ada kayak ini sih selama ini sih sebatas sesuatu yang gue temuin dari konsultasi gue sama klien. Dampaknya adalah sering kalau orang yang di mana House 7 dan House 5, House 7 kan baik lagi untuk calon istri pernikahan atau partnership dalam hal bisnis gitu ya. House 5 ini kan kreativitas, anak, dan percintaan jangka pendek atau pacaran. Kalau ini tidak ada kaitannya, kemungkinan besar siapapun yang menjadi istri orang tersebut, itu kemungkinan besar didapatnya bukan dengan cara pacaran. Bukan dengan cara penjajakan lama terlebih dahulu. Kemungkinan besar enggak. Justru kemungkinan itu ada dua. Yang pertama, kemungkinan besar itu tuh berasal dari lingkungan kerjanya, langsung merit. Jadi ketika dari lingkungan kerjanya atau lingkungan sesuai dengan passionnya, karena Jupiter, karena Sagittarius ini kan juga rulanya kan Jupiter sama ngerulus Pisces yang notabene ya ada ininya lah, ada kaitannya. Either dia ketemu di lingkungan profesional, tidak menggunakan menjanjakan, tidak ada masa penjajakan seperti pacaran atau gimana, ya pokoknya tiba-tiba dekat dan nikah aja gitu ya. Atau kemungkinan kedua, ya either di dalam tanda kutip secara keluarga bisa ada potensi ya either dijodohkan atau misalnya ketemu dari teman dekat yang sudah cukup lama atau gimana. Tapi intinya sih kemungkinan besar calon istrinya ini adalah diperoleh bukan dari proses penjajakan atau proses pacaran yang cukup lama, lebih ke ketemu teman baik secara profesional maupun secara apapun, habis itu udah ternyata cocok udah nikah aja gitu loh, gitu sih. Ya either ini kabar bagus atau kabar enggak ya gue juga no komen, tapi kemungkinan dari chat ini aku bisa bilang dia ketika dia menikah pun dia tidak ada penjajakan cukup lama, tidak ada masa penjajakan yang cukup signifikan. Intinya sih seperti itu. Kalau salah direkap pun ya Jimin akan sangat bagus kalau dia tetap mengerjakan pekerjaan rutinnya, hindarin terlalu ngoyo untuk ini ya, hindarin terlalu ngoyo untuk melakukan sesuatu sesuai dengan passionnya. Karena ternyata ketika dia melakukan sesuatu dengan passion, apalagi untuk tujuan duit, ternyata mudah kena. Ya, begitu. Sekian kira-kira seperti itu. Ya, sekian buat yang Jimin. Apakah teman-teman demen? Kalau demen ya ingat untuk like, share, subscribe, komen, dan ingat untuk share ke teman-teman ya. Dan kalau ada request yang lain lagi, silakan request di komen dan gue terbuka untuk semua requestan. Kalau ada kritik dan saran yang konstruktif, silakan tulis. Sama kalau boleh, kalau memang ada semacam ya pokoknya share ke teman-teman. Kalau ada request yang sepanjang request yang masih wajar untuk membaca orang secara astrologi, gue bersedia dan give me time untuk mencoba membuat kontennya. Gue Randy Fudo, thank you.